Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? 大家午安，不是午安，下午安。Untuk yang kirim-kirim message ke Facebook, saya belum bisa balas dulu ya. Kita mulai dulu kelasnya. Sebentar, saya siapin buat absen dulu. Kok. Hao ya, 我先让你们报道一下，absen dulu ya。目前有谁？我看那个在 chat box 里面，Watini, Mbak Ratni, Mbak Santi, Mbak Wiwi, Mbak siapa lagi nih? 还有谁还没报道？赶快报道一下。这个人，那为什么这边有6个人？kayaknya siapa yang belum absen? Oh, Mbak Ling Ling, Ana. Mbak Ling Ling nama aslinya, sebentar, saya lupa. Siapa ini nama aslinya? Sriwinarnya, 23 ya. Oke, Sriwinar nih 23. 好的，我先问你们哦，我昨天不是昨天，上个礼拜给你们那个功课那个作业有没有问题？有什么事情想问呢？如果有的话，我可以帮你们先解释一下；没有的话，我们就继续到那个第4课的题目。Oke, yang mana Mbak Watini? Mbak Ratni bilang nggak ada ya. Oke, terima kasih. Mbak Watini mana yang mau ditanyakan? Urutan kata ketiga. Tong sama buah apa bedanya? Hah? Ini maksudnya. Itu PR yang nomor berapa Mbak ya?
Aku tidak oh sini itu beda cinta kok ini. Ada mana sih? Sebelum Jejang, Jejang. Itu mana ya? Yang PR nomor 1 kah? Sebentar saya cek dulu ya. Hmm? Mai Dongxi, Mai Dongxi. Oh, enggak, saya yang pertanyaannya Mbak Wati ini saya enggak paham. Yang mana maksudnya? Untuk yang pertanyaannya Mbak Sriwinarni, lingkungannya Sriwinarni kan ya? Mai Dongxi, Dong 跟那个什么果吧，就是水果的果，差别一点点而已。我给你看一下，帮你画给你看，是这样子的，简单的。好，在黑板看喽，我帮你写那个，先写那个东西。东西的话，是因为医生嘛，karena nada satu ya, saya pakai warna biru. Dimulai dari garis horizontal. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian garis vertikal di bawah kirinya garis horizontal yang pertama. Oke, ini garisan yang kedua. Terus garisan yang ketiga itu dari sini terus ditekuk ke bawah. Ini 3, 4, 5. Setelah itu ditarik dari atas. 6, 7, 8. Oke, bisa dilihat di sini. Ini jadinya tong. Nah, kalau guo, 水果的果，包裹的果， itu Mbak tinggal pindah yang ini, kotak 4 ini ke atas, terus yang garis horizontalnya ditukar sama posisinya garis paling bawah dari kotak ini. Terus apa namanya? Kalau ini kan garis vertikalnya mencungul sampai ke atas ya. Nah, kalau untuk yang guo, shui guo de guo, itu dia nempel pas di garis yang paling atas, garis horizontal yang paling atas. Nah, kalau stroke-nya sendiri, karena guo itu nada 3, saya pakai warna coklat ya. Stroke-nya sendiri itu seperti ini. 1, dimulai dari, kalau tadi si tong si de tong itu kan pakai garis horizontal dulu ya mulainya ya. Kalau yang guo de guo, shui guo de guo, itu dimulai dari garis vertikal semacam ini, kemudian garis horizontal, kemudian tekuk, ini ke goresan kedua, 3, 4, lanjut bawahnya langsung
5, baru garis-garis vertikalnya digambar. 6, 7, 8. Oke, ini adalah kuo. Oke. Bisa dipahami Mbak Sri Winarni, Mbak Ling Ana? Perbedaannya? Emang kalau sepintas bisa tertipu ya, karena seolah-olah memiliki komponen bentuk yang sama. 东西的东就是那个东的那个对笔墨，没错。Oke, sedikit saya sebentar, ada yang mau ini baru masuk lagi ya Mbak Risalia, saya absen dulu ya. Mbak Risalia nomor 16. Kemudian siapa lagi nih? Mbak Ayu Masayu, nama aslinya Rendang Rahayu ya. Nomor 6. Oke, terima kasih. 谢谢你们。好，我先跟你们讲一下关于 tentang ini kuo. Nah, kalau teman-teman memperhatikan kata ini sedikit ya informasi tambahan. Kata ke, 上课的课，是不是有这个结构punya structure yang ini ya, apa namanya punya kuo de. Ini saya misalkan contohkan, karena ke itu nada 4 ya. Saya pakai warna merah. Saya gambar di sini garisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sebelah kanannya ada ini. Radikalnya kuo. Oke. Ini bacanya ke. 上课的课. Oke. Nah, ini ada ceritanya. Kenapa kok karakter ke-nya 上课 atau ke cheng de ke? Ini di sebelah kirinya ada bentuk seperti ini. Saya jelaskan sekalian ya. Kenapa kok punya bentuk seperti ini, terus di sebelah kanannya ada bentuk yang lainnya. Ini untuk buah ya. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu karena di sebelah kiri saya tadi sempat menggambarkan kuo, buahnya ya, shui kuo de kuo, yang sebelah tengah ini yang warna coklat. Itu jadi komponennya ke di sini. Jadi yang bagian ini artinya adalah ada hubungannya dengan buah. Oke ya. Nah, kemudian yang sebelah gambarnya kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan lagi. Bentar, saya geser ke kiri deh. Soalnya monitor saya di sini lumayan besar, jadi saya kadang lupa kalau teman-teman beberapa ada yang layarnya lebih kecil dari punya saya. Jadi, aduh, klik lagi. Susah men, gesernya men. Oke. Oke. Nah, terus yang sebelah ini kan buah ya. Terus yang sebelah kiri ini apa? Yang sebelah kiri adalah yen. Yen. Yen itu artinya bahasa. Yen. Yen. Ada dua ya. Ada dua, saya pakai warna hijau. Jadi ini, saya jelaskan ya. Itu yen. Yen. Ini sering dipakai ini. Radikal ini. Ini bacanya yen. Yen ya.
Yen lintang, ono lintang. Bukan itu ya, ini yen bahasa. Nah, yen ini artinya komunikasi. Bagaimana ceritanya ini artinya komunikasi? Itu ceritanya dari cerita karakter ini bermula dari goresan yang ini. Seperti ini saya jelaskan pakai warna hitam. Jadi, gambar awalnya itu semacam ini. Kanan, kanan, kiri. Terus di sini ada mulut atau bibir, ya. Jangan bibir deh, mulut ya. Agak gedean dia, dikit. Oke ya. Jadi panah kanan kiri ini melambangkan komunikasi. Jadi orang dari kiri berbicara ke orang yang sebelah kanannya, dari kanan menjawab ke kiri, kiri lagi balas ke kanan, dan kanan balas lagi ke kiri. Apa yang sudah mereka lakukan? Ngomong. Nah, dilambangkan dengan gambar yang paling bawah. Jadi ini kemudian menjadi cikal bakal karakter Yen. Jadi panah yang paling atas ini dia jadi karakter yang ini satu ya. Terus panah yang kedua jadi karakter yang ini, panah yang ketiga jadi karakter yang ini, keempat yang ini dan seterusnya. Kemudian yang terakhir inilah radikal mulut. Jadilah yen atau komunikasi. Seperti itu. Ini awal ceritanya. Yen. Nah, terus di dalam karakter ke ini sendiri, ke ada yen, ada komunikasi dan ada buah. Nah, maksudnya yang diharapkan dari kelas itu adalah pembicaraan yang membuahkan hasil. Jadi pembicaraan yang membuat orang menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, lebih berwawasan. Jadi seperti itu membuahkan hasil. Ya, jadi bisa dipahami ya. Itulah asal mula kata ke. Oke, saya potong dulu sampai saya hentikan dulu sampai di sini. Ada yang absen lagi, Mbak Natalia, nomor 40. Kemudian Mbak Dinda Arema. Mbak Dinda Arema ini nama aslinya Kusur Fatimah, nomor 10. Oke. Nah,后呢？如果你们看这个什么投影片，投影片里面有说那个买东西，有写买东西，那那你们知不知道东西意思是什么？东西有人知道吗？barang, oke? 那 barang 跟对，没错 barang. Sip, tebakannya luar biasa, tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau karakter tong sendiri itu artinya apa? Si sendiri itu artinya apa? 有人知道吗？同学们，你们知不知道东是什么意思？西是什么意思？不是哦，4不是西，是4，有一点不一样，差一点点。对，就是 barat， 西就是 barat， 那东嘞？东是什么？不是，4 itu seperti ini. Saya tuliskan di chat box ya. 不一样喽。好，
对，东就是 timur。那我问你们喽，你们觉得 timur 跟 barat 跟 barang 有什么关系呀、Mbak bisa lihat tong bukan bergerak, kalau yang bergerak yang ini. Oke, Mbak Suti Rahmawati. Cedama, tongsi, timur, barat, sama barang apa hubungannya? Kok bisa akhirnya timur barat jadi artinya barang? Ada yang tahu? Ya. Oh, yang di mana-mana ada barang. Sip. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini saya jelaskan ya. Tongsi. Zaman dahulu, kira-kira orang-orang itu menganggap bumi itu bulat atau datar?我的问题是，以前的人觉得我们的地球是圆圆的，还是就是一个长地的那个样子？Zaman dulu, oke betul ya. Zaman dahulu orang-orang tuh menganggap bahwasanya bumi itu datar. Nah, ujungnya itu dilihat dari lokasi matahari terbit, ya, sampai matahari terbenam. Nah, dari matahari terbit dari mana? Dari barat. Kiamat lah, Mbak. Matahari terbit dari timur. Dan terbenam di barat. Nah, jadi orang zaman dahulu menganggap bahwa segala sesuatu dari ujung timur sampai ujung barat itu adalah sesuatu. Itu adalah tongsi. 所以所有的一件事情如果从就是东边那边太阳出来的地方到太阳日落的地方, dari tempat matahari terbit sampai matahari terbenam, semuanya adalah tongsi. Jadi seperti itu awal mula ceritanya. Saya pakai warna biru ya. Saya tuliskan tongsi. Jadi dari timur sampai barat, ini semua adalah tongsi. Terbenam tuh reluo. Oke ya, 到这边你们有没有问题？下单，下单，下单是什么？我看一下哦。
哦，对，用下山也可以，boleh mbak，pakai 下山也可以。Itu pin innya harusnya seperti ini ya. Siap. Ada 4. Siap. San. 好的。好，那我们继续喽。Sekarang kemarin kita bahas masalah terakhir masalah transportasi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang shopping. Ini pasti teman-teman suka kan ya. Biasanya cewek-cewek suka shopping. 买东西呀，去夜市，去什么？去哪里？去哪里可以买东西？去夜市，还有去市场，去哪里？百货公司或者哪里啊？去那个什么便利商店。好，很多地方可以买到很多东西喽。好的。Oke, sekarang kita pelajari beberapa vocabulary yang terkait dengan dengan apa namanya? Ifu dengan barang-barang yang biasanya kita beli ya. Sebenarnya kalau dari segi pengucapan saya yakin teman-teman sudah lebih lihai daripada saya. Saya yakin karena teman-teman sering pakai ini kan buat belanja, pasti ngerti. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari paling kiri dulu. Ifu ini general ya, umum, vocab yang sering digunakan untuk menjelaskan segala jenis pakaian. Itu secara general kita nyebutnya sebagai ifu. Nah, kita belajar cara penulisannya yuk. Ifu ya, ifu. Kita belajar. Ifu. Oke. Ifu. Ifu. Oke. Oke. Oh, enggak.哦，对了，我想问你们的，如果我们的那个，你们比较喜欢期中考试礼拜六还是礼拜天？Lebih baik apa namanya ujiannya hari Sabtu apa hari Minggu? Sabtu aja, oke. Berarti gini ya, Cak, ada yang ada dua pendapat nih. Bu, bu. Capek.
Oke, berarti Sabtu ya. Ini slide-nya saya mohon maaf, yang kemarin yang slide ketiga belum saya selesaikan translasinya ke bahasa Indonesia. Saya usahakan besok pagi deh. Besok pagi saya upload sebelum jam 9 pagi. Jadi teman-teman bisa cek-cek. Terus nanti pokoknya bahan materinya cek. Masa suaranya bilang sih? Jadi nanti bahan materinya teman-teman nanti lihat di slide saja. Lihat di slide. Cuman saya sarankan untuk yang bagian nanti sebentar. Nggak apa-apa deh, open aja. Untuk UTS nanti kita pakai open book ya, open book. Tapi nanti untuk UAS-nya kita pakai close book. Open book, terserah mau buka apa aja. Nanti ada listening, ada Teamsheet, sama ada yang ngisi soal tertulis juga di Google Docs. Oke, Mbak Rianti Handayani. 好，那我们先开始练习写衣服。准备好了吗？ Di sana sudah siap? Kertasnya belajar nulis nih. 衣服，衣服。你们准备好了吗？ Siapin kertas, belajar nulis. Saya mulai ya. Saya mulai dari sekarang. Bismillah. Satu titik dulu yang di atas. Set. Ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ini harusnya nempel gini. Oke, ada 6 stroke. Ini nada 1 ya. I. Oke, ini untuk I. Kemudian untuk Fu. Fu-nya karena nada 2, saya pakai warna hijau. Fu. Dia latihan nulis enggak? Oke. Oh ya, sebelum saya mulai yang Fu, untuk I-nya ada masalah? Yang perlu teman-teman pastikan di sini yang bagian ini ya. Yang bagian ini duluan. Ini diketik lebih dulu. Ini di stroke lebih dulu, digores lebih dulu. I untuk apa? I itu ya artinya baju, Mbak. Oke, Mbak Amini. Maksudnya ditulis lebih dulu. Jadi mungkin ada orang yang berpikir goresannya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Saya nulisnya agak cepat. 1, 2, 3, 4. Mungkin ada orang yang akan nulisnya ini dulu. 5, 6. Ini keliru. Harusnya yang ke-6 tadi, goresan ke-6 itu yang goresan ke-5. Jadi harusnya seperti ini. 1, saya hapus deh. Tuk. 1, 2, 3, 4. Ini ya.
5 dulu, yang ini. 5, sebagai 6. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang Fu. Oke. Saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 stroke. Ada 8 strokes. Ini bacanya Fu. Sekali lagi mengingatkan, yang sebelah kiri ini bukan radikal bulan, ini radikal tubuh. Jadi kan pakaian itu ada hubungannya sama tubuh ya. Ini radikal tubuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka Nifitasari nomor 47. Kok bukan NA dulu ya Pak? Maksudnya itu apa NA? Nah, nah maksudnya apa? Radikal nah. Mana ada radikal nah? Cuinnya ini udah dia ada satu kan? Ini cuinnya nih. Ini cuinnya. Radikalnya dia mana ya? Oh, oke. Tuh ya, IFU. Untuk IFU itu measure unitnya, satuan pengukurnya adalah Jian. Jian, seperti yang di kanan atas ini. Jian. Woyo, Jian, IFU. Saya punya satu pakaian. Jian itu sebenarnya artinya lembar, selembar pakaian. Sama juga woyo,一件问题，不是问题，我有一件事情，saya punya selembar masalah. Jadi jen itu artinya lembar. Oke. Saya lanjut ke bawahnya. Foto yang kanan atas dulu gitu, yang kanan atas dulu. Chen san. Ini pakaian kayak apa ya? Kemeja. Chen san. Ini agak rumit nih. Chen san nih. Harus pelan-pelan juga nih. Chen san.
Oke. Ini lumayan panjang nih. Pelan-pelan ya. Oke, saya mulai dari Chen. Chen San. Ya, Chen San. Ini ada 4. Saya pakai warna merah berarti. Oke. Oke, saya mulai ya. 1, 2, kemudian 3, kemudian atasnya dulu 4, 5. Oke, ini selesai, terus pindah ke kanan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini agak panjang dikit. Yang 14. Yang bagian tengah ini beres, pindah ke sebelah kanan, paling kanan. Ini 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Betul. Ada 21 strokes. 21 goresan. Ini bacanya Chen. Chen. Ada 4. Oke, ini saya jelaskan dulu mumpung ada yang ini bingung ya, radikalnya rumit itu radikal apa. Saya jelaskan yang sebelah kiri dulu. Yang ini, radikal yang ini, kurang jelas ya, kayaknya perlu warna kuning gitu. Pakai ini. Oke. Yang sebelah kiri, ini adalah radikal, sekali lagi, sebagaimana karakter-karakter Mandarin sebelumnya yang pernah saya bahas, contoh-contoh yang pernah saya bahas. Di sini ada kiri dan kanan. Yang kiri ini melambangkan makna. Yang kanan melambangkan cara membaca. Jadi yang kiri itu melambangkan makna, yang kanan ini melambangkan cara membaca. Yang kiri ini adalah radikalnya pakaian. Jadi semua karakter Mandarin yang teman-teman temukan kalau misalkan dia kayak gini, ada radikal semacam ini ada hubungannya sama pakaian. Nah, terus yang sebelah kanan, ini adalah radikal untuk menandakan bagaimana cara membacanya. Dalam kasus ini bacanya adalah Chin, kayak gini bacanya. Chin. Sebenarnya cara bacanya yang ini itu adalah Chin. Chin yang artinya terdekat. Saya pastikan dulu deh.
亲爱的的亲人 relatif seseorang yang sangat dekat, sesuatu yang dekat, apa namanya, saya tuliskan di sini deh tadi, ada Mandarin tuh kayak gini. Oke, ini ini artinya close atau dekat. Nah, yang sebelah kanan sekali lagi hanya digunakan untuk mengira-ngira cara membacanya seperti apa, dan akhirnya cara membacanya adalah Chen. Memang agak menyelempang, tapi ada mirip-miripnya lah. Chen ini dia adalah pakaian resmi, ya kemeja gitu lah. Chen, Shan. Yang ini, oke, Chen, Shan. Oke. Terus sebelah kanan, Mandarin yang sebelah kanan ini bacanya adalah Shan. Kita belajar dulu bagaimana cara menuliskannya. Karena Shan ada satu, maka kita gunakan warna biru. Dimulai dari sekarang ya. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 strokes. Bacanya adalah Shan nada 1. Sama halnya dengan yang sebelah kiri, ini pembentukannya, ceritanya adalah sebagai berikut. Yang sebelah kiri ini sekali lagi artinya pakaian. Terus yang sebelah kanan, ini oke, ini adalah pendekatan cara membacanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya yang sebelah kiri ini kan San ya. San, teman-teman tahu kan San itu apa? Tahu kan San? San apa artinya? San. 3, betul. Nah, ini diambil cara membacanya aja. Jadi, cara membaca untuk karakter ini adalah memper-memper dengan kata San. Dan ternyata memang memper. Cuman pakai yang, ini keliru aku. Sorry. Ini bukan ini. Keliru nih. Ini harusnya gini. Sorry. San ini. San, oke ya. Chen San. Oke. Artinya adalah, oke Mbak Atun. Oke, ini Chen San. Satuan dari Chen San adalah Yijian, sama dengan Ibu. Oke, saya kembali lagi ya. Ada yang perlu ditanyakan? 有没有问题？可以了吗？ Halo， 大家还行吗？ Masih bangun semua? 好，有没有觉得很快还是很无聊 ？OK 吗？这样 OK 吗？哦，好，我等你们哦。Jadi sekali lagi ini adalah Chen San, ini Ifu, Chen San. Saya lanjut ya.
Terus selanjutnya adalah setelah kita belajar atasan, ada sebenarnya tissue, t-shirt, tissue. Ini agak unik. Tissue, tissue, t-shirt. Ini agak aneh, orang Taiwan itu pakai kayak gini. Ini t-shirt artinya. Jadi T-nya itu tetap dimasukkan. Atau kalau nggak gitu ini pakai lingsan. Lingsan, bisa juga. Lingsan mah. Bisa. Lingsan. Oh, lingsan. Lingsan. Oh, wow. Singkat 好像是 T 恤的，大部分人用 T 恤来讲那个 T-shirt， 他们kaos ya, kaos oblong yang nggak pakai benik, apa benik itu bahasa Indonesianya? Kancing, nggak pakai kancing, oke ya? Iya, radikal darah, cuman digunakan untuk pengucapan aja. 血 sama dengan 血， itu kan shirtnya itu kan ada dua radikal kan ya. Yang sebelah kiri itu radikal orang, sebelah kanan itu radikal darah. Oke. Saya lanjutkan dulu. Sekarang kuti. 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 Sekarang kita belajar bagaimana cara menulis kuti. Celana. Kuti. Kuti. Nggak ada hubungannya sama darah, Mbak. Sekali lagi, radikal yang sebelah kanan itu biasanya hanya untuk mewakili bagaimana cara pengucapannya. Itu cuman, jadi shirt kan ada hubungan dengan manusia ya, digunakan oleh manusia. Terus sh-nya itu karena memang pengucapannya jadi diserap dari situ. Oke. Oke. Iya, pakai ingwan. Dia diserap itu, kata serapan. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan cara penulisan ku. Karena ada 4, saya pakai warna merah ya. Yang sana sudah siap? Gimana coba halaman? Ku. Bukai loh. Saya mulai ya. Mulai dari titik yang atas. 1. 2. 3. 4. 5. Oke.
Kemudian sebelah kanannya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 truk. Penyakit, bukan penyakit. Ini karakter atap atau rumah, radikal atap. Oke, saya jelaskan satu persatu dulu ya. Ini radikal apa aja. Oke, sebentar. Sebelum itu, ini cara bacanya adalah ku. Oke. Nah, ini kalau saya boleh secara kasar, ini karakter ini terdiri dari 3 radikal. Saya pakai warna hitam aja ya. Oke, radikal yang pertama itu radikal pakaian. Ini radikal pakaian. Terus yang kedua, sebelah kanan ini sebenarnya satu radikal tersendiri. Ini radikal rumah atau atap. Oke, terus yang ketiga, yang ini radikal mobil ya, semua tahu ya. Nah, kalau Mbak tadi sempat tanya, Mbak Sri Winarni tadi tanya, tuh karakter penyakit itu bukan yang ini, ada satu lagi, bukan penyakit sebenarnya itu karakter kasur, yang ini. Saya tuliskan agak sebelah kiri ya. Ini ya, ini kasur. Karakter kasur. Ini kasur. Dan biasanya salah satunya dipakai untuk kata sakit juga ya. Karena orang sakit kan biasanya di atas kasur ya. Sering digunakan untuk yang ada hubungannya sama sakit. Karena radikal kasur ini. Nah, kalau radikal rumah, sebelah kirinya nggak ada apa-apanya. Oke ya. Kalau kita breakdown, kalau kita rincikan satu persatu, ini sama seperti yang kata-kata sebelumnya. Sebelah kiri ini menandakan maknanya, ini ada hubungannya dengan pakaian. Terus sebelah kanan ini adalah cara pengucapannya. Kalau teman-teman lihat, ini bacanya adalah ku. Ini bacanya bukan ce, tapi ku. Ada yang tahu artinya ku itu apa? Karakter ini. Ku. Ini artinya gudang. Ku artinya gudang. Nah, biasanya kan gudang itu lokasinya kadangkala sering bareng-bareng sama tempatnya mobil, parkir mobil. Ya kan? Nah, akhirnya karakter gudang sendiri diidentikan dengan mobil yang ada di bawah atap, mobil di bawah rumah. Ya. Nah, terus dalam hal ini apa hubungannya dengan celana? Sebenarnya nggak ada hubungan, secara makna nggak ada hubungan. 他们两个字没有关系，是因为那个裤是他们用那个裤来做，就是来叫做怎么念，所以就用那个。Jadi itu dipakai hanya untuk memanfaatkan cara pembacaan kata tersebut saja. Tapi secara semantik, secara makna, artinya adalah celana. Oke? Nah, terus kenapa kok ada ci? Jadi gini ya teman-teman ya, seringkali ada beberapa vocab itu yang cuman diekspresikan atau dituliskan atau diucapkan satu karakter saja. Katakanlah seperti cuozi, meja, atau iji, kursi. Sama juga dengan kuzi, semuanya belakangnya ada ci-nya. Kenapa kalau ada ci? Ini sebenarnya hanya karena masalah kebiasaan. Orang Cina itu
lebih suka atau hampir kebanyakan semua vocabulary-nya itu terdiri dari 2 karakter. Jadi selalu 2 karakter. Kalau misalkan kosakata tersebut atau vocabulary tersebut itu hanya terdiri atas 1 karakter, maka di sebelah kanannya atau di karakter nomor 2 mereka akan menyertakan kata tsu. Hanya untuk memudahkan supaya gampang dibacanya, supaya cocok dengan behavior, dengan kebiasaan mereka. Contoh yang lain ada名字不是，名字是真的是孩子 anak, terus apa lagi ya? 蚊子. Jadi semua yang ada nya kayak gini nih, ini biasanya hanya untuk melengkapi aja supaya jadi 2 karakter. Untuk penulisannya saya rasa teman-teman nggak akan kesulitan, mudah ya. Sini ada netral sebenarnya. Kutsu. Saya pakai warna abu-abu. 2 desanya gampang. 1, 2, 3. 3 stroke aja. Ini bacanya adalah si. Dan netral. Oke ya. Mingsi. Kalau untuk mingsi itu yang susah juga. Ada atapnya. Sininya beda dikit. Kalau ini mingsi. Tidak mingsi. Ya. 好的。到这边有没有问题？可以了吼。好的，好的。那我继续喽。Untuk satuannya kita menggunakan kata tiao, 一条裤子，不是一件裤子。为什么一条呢？Karena barangnya itu biasanya kan panjang ya, dan semua yang panjang-panjang itu biasanya pakai tiao. Kayak misalkan tali, jalan, celana juga salah satu termasuk, pita, semuanya pakai itiao. Oke, tiao. 好的，那我继续那个鞋子，sepatu，鞋子。Oke, mari kita belajar cara menuliskan kata 鞋子。鞋。Oke, sekarang kita belajar kata xie. Xie. Ini ada 2 ya, saya pakai warna hijau.
Oke. Saya mulai dari sekarang. 1, 2. Ini satu goresan nyambung. Salah. Maaf, saya ulang lagi. Nggak nyambung goresannya. 1, 2, 3, 7, 8, baru garis vertikal 9. Oke, yang sebelah kiri beres. Sekarang pindah ke sebelah kanan. 10, 11, 12. Oke, 13, 14, 15. Ini ada 15 strokes. Bacanya adalah Y. Ini ada 2 ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yang menarik di sini adalah pakai warna ungu deh. Ini adalah 2 goresan atau 2 radikal struktur yang terpisah. Jadi jangan digabung. Jadi keliru kalau tulisannya nanti teman-teman kayak gini. Ini saya contohkan yang salah ya. Saya pakai warna hitam di bawahnya sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah. This is wrong. Ini salah ya. Jadi harusnya adalah dua radikal yang terpisah. Jadi nanti urutannya kayak gitu. Horizontal, vertikal, horizontal, horizontal, vertikal, horizontal, seperti ini. Shit. Oke. Udah ya, yang ini ya. Kemudian yang sebelah kiri tadi sudah kita kerjakan bersama di kata yang sebelumnya. Saya tulis agak cepat aja. 1, 2, 3. Ini cuma 3 strokes. Sekali lagi, ini kenapa dituliskan? Karena sebenarnya hanya untuk melengkapi supaya pengucapannya lebih natural. Shit. Ini sebenarnya cuma shi aja itu sudah sepatu. Cuman karena orang Mandarin, orang Cina itu kebiasaannya setiap kata itu diucapkan dalam 2 karakter, maka ada kata zi di sebelah kanannya, di bagian yang kedua. Oke, dari sini ada masalah? 可以了吗？有没有问题？到目前的话有没有问题？ Sambil nunggu barangkali ada yang mau tanya. Saya absen sekali lagi, saya pastikan hari ini yang hadir ya. Nomor absen 22 Watini, nomor 15 Ratmi, nomor 36 Santi, nomor 43 Wiwi, nomor 23 Sri Winarni, nomor 16 Risalia, nomor 6 Endang Rahayu, nomor 40 Natalia, nomor 10 Kusnul, nomor 19 Suti Rahmawati, nomor 17 Rianti, nomor 2 Amini, nomor 47 Eka, nomor 3 Atun.
Kalau ada yang belum disebut namanya bisa lapor. Iya, Risalia, udah. 16 tadi. Sip. Mbak Sriwinarni udah 23. Mbak Awin, oh ya Mbak Awin belum. Mbak Awin nomor berapa ya? Oke. Terima kasih. Mbak Awin. Yang plus minusnya itu bisa digandeng atau harus dipisah? Harus dipisah ya. Itu sebenarnya kan radikal tanah kan. Radikal tanah ada dua. Ini yang saya kotai warna ungu ini, atas dan bawah ini, itu radikal tanah. Tuh. Hah? Mbak Ninsi Lotus ini namanya siapa? Mbak Ninsi Lotus, ini lupa ini nama aslinya siapa? Mbak Agus Susianti. Oke, belum saya tulis. Terima kasih. Oke. Halo. Oke. Terus karakternya, oke, swang untuk measure unitnya, untuk pengukurannya pakai swang. Kenapa kok swang? Karena beli sepatu pasti double kan ya, pasti kanan sama kiri ya, nggak mungkin beli cuma satu aja. Nggak mungkin beli satu aja ya kan? Pasangan, betul. Kaos kaki, sepatu, terus pasang. Cek, 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 cek. Jelaskan di sini suaranya. Halo, ayo. Nah, 继续喽. Nah, tadi kan saya jelaskan untuk kata benda, kosakata kata benda. Yang ini kata kerja yang sering digunakan dalam konteks belanja. Yang pertama adalah my. My. Teman-teman pasti masih ingat penjelasan saya yang kemarin, my. Ini kemarin sudah sempat saya jelaskan waktu kita menjelaskan my piao, my. Ini asalnya dari mana? Radikal yang atas itu adalah gunanya adalah jaring, yang bawah itu adalah radikal untuk kerang. Karena zaman dulu orang menggunakan kerang sebagai alat tukar. Saya tuliskan di sini deh. Ini jaring, ini kerang. Ini jaring, ini kerang. Jadi jaring itu kayak bawa dompet gitu. Dompetnya itu jaring, jaringnya buat bawa kerang. Saya mau beli, saya pakai ini. Oke ya. Selanjutnya, fu qian de fu, pay atau bayar. 我要付钱, aku mau bayar. 我要付钱, aku mau bayar. Nah, selanjutnya, 换. 我要换衣服, aku mau ganti baju. 我要换钱, aku mau tukar uang. Barangkali ada yang mau tukar uang dari rupiah ke NT dollar, ke NT, atau dari NT ke rupiah. Kata 换. 我喜欢, saya suka. 我喜欢蓝色, saya suka warna biru. 我喜欢买东西, saya suka belanja. Saya suka beli barang. Suka. 喜欢. 我穿衣服, saya pakai baju. 我穿
衬衫 saya pakai kemeja. 我穿 T-shirt. Saya pakai T-shirt. 合适合适，这个衣服合适你。Pakaian ini cocok sama kamu. 这件衣服合适你。这件衬衫合适你. Pakaian ini cocok buat kamu. Kadangkala orang lebih suka kayak gini. 这件衣服很适合你。这件衣服很适合你. Pakaian ini cocok sama kamu. Maknanya sama, cuman penggunaannya berbeda. Kalau 合适 dalam hal ini digunakan sebagai kata kerja. Jadi bajunya cocok sama orang. 这件衣服合适你. Cocok sama kamu. Nah, kalau mau mengatakan dengan pola kata sifat adjektif 形容词 itu bisa menggunakan tulisan yang sebalikannya. 适合适合适合 tinggal dibalik aja. 适合 artinya juga sama, cocok atau fit. Cuman dalam hal ini lebih digunakan dalam bentuk atau dalam pola kata sifat, sebagai kata sifat atau adjektif. Atau kalau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya 形容词. Oke. 好看，不一样，不一样。好看是就是很漂亮的那个意思。有时候有一件衣服很好看，但是它那件衣服不合适你。Mungkin pakainya bagus banget ya, warna-warni dan sebagainya, tapi karena kalau misalnya kita punya teman kita itu anaknya kalem gitu ya, orangnya bukan tipe-tipe yang banyak tingkah atau yang lincah gitu ya, maka kalau dikasih baju yang agak fantastis gitu nggak cocok. Jadi bajunya bagus, 很好看，但是不合适他, ya cocok sama bagus lain. Oke ya, bisa dipahami. Kalau kembalian itu cak, 我找你100. Saya kasih kembalian 1000. Ini 我找你100. 1000. 我找你1000. Seperti ini ya. Ini siapa? Ini saya tuliskan di sini juga ya. Sekalian saya tulis di papan bagaimana cara menuliskan kata sihuan. Oke, ciao nih. Oke, saya jelaskan di papan deh. Ini udah bikin papan baru. Ini untuk menjelaskan ciao sama sihuan. Oke. Saya mulai dari ciao dulu ya. Ciao itu sebenarnya kemarin sudah sih. Kemarin waktu teman-teman ada yang tanya kan bedanya ciao sama ciao-nya mencari sama aku itu apa, saya sempat jelaskan ciao. Nah, ciao untuk kembalian ini sama juga dengan ciao-nya mencari. 我找你100. Saya kasih kembalian 100.
Cao, ada 3. Cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini cao. Ada 3, oke? Cao nih. Saya kasih kamu kembalian. 100, 1000, saya kasih kembalian. Beda goresannya dia udah beda sebenarnya, Mbak. Kalau wo itu nulisnya nggak kayak gini. Saya ulang lagi deh yang penjelasan yang kemarin ya. Oke, wo ada 3 juga. Saya tulis di bawahnya ya. 1. Sorry, ini sih dari atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini wo. Mirip, sepintas memang mirip, tapi kalau dipelajari goresannya wah benar-benar beda. Oke ya, ini wo. Oke, kelasnya kurang 5 menit lagi. Kita selesaikan dulu untuk belajar Sihuan dan Sihuan. Setelah itu kita selesai. Oke, siapkan kertasnya, belajar Sihuan. Ini agak panjang nih. Sihuan. Sihuan, 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 dan Sihuan. Sihuan. Wah, ada yang download malah Sihuannya bagus. Mantap tuh. Ya, kita belajar nulis Sihuan. Sihuan karena ada 3, saya pakai warna coklat. Saya mulai ya, kurang 3 menit nih. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ini radikal tu, ada radikal tanah. Terus ada radikal mulut di sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bukan radikal mulut sih, ini radikal kepala kalau nggak salah. Terus bawahnya sendiri baru radikal mulut. 10, 11, 12. Ada 12 stroke ya. Ini bacanya adalah si. Si. Oke, ini si. Lanjut, one. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Lanjut sebelah kanan, pindah sebelah kanan. 19, 20, 21, 22. Ada 22 goresan. Ini bacanya adalah Juan, ada satu ya. Juan. Oke. Oke, ada pertanyaan? Si Juan. Oke, saya buka ya. Kurang 1 menit lagi. Si Juan. Oke. Kurang 30 detik. Saya tambah deh ya. Saya tambah 5 menit. Nggak apa, masih ada karakternya ya? Iya, insya Allah saya share. Mau dikasih PR nggak? Oke, PR-nya saya minta nulis 1 kalimat ya. Polanya saya suka belanja, terus sisanya terserah teman-teman. Di sini banyak sekali pilihan tadi. Suka belanja apa? Pilih salah satu aja buat latihan. Minimal salah satu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya pakai warna hitam aja. Misalkan saya contohkan, saya suka beli kemeja misalkan ya. Jadi akan saya tuliskan ini, kalimatnya ya. Saya tuliskan di sini. Saya suka beli. Nah, di sini terserah mau pilih apa, nulis apa. Teman-teman bisa milih. Tadi kan sudah latihan semua kan? Untuk semua kata bendanya tadi, pilih salah satu aja. Atau kalau mau nulis semuanya juga boleh. Jadi ditulis 4 kali. Ini misalkan saya akan contohkan pakai kemeja. Saya suka beli kemeja. Maka saya harus nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 我喜欢 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 喜欢 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 喜欢买什么？ Di sini saya pakai 衬衫 kurang panjang 衬衫 衬衫 ya, ini contoh ya. 我喜欢我喜欢买衬衫。
Oke? Belanja beli apa? Belanja beli apa? Terserah mau teman-teman mau cari apa. Jadi yang saya kotai ini, teman-teman pilih sendiri. 我喜欢买什么？我喜欢买什么？ Oke ya? Jangan lupa dipotret, kemudian diupload dikirim ke message Facebook saya. Jangan lupa dikasih nama ya, supaya nanti saya lebih mudah untuk mengenali ini PR-nya siapa. Nama dan nomor absen. Mai oh, mai. Jadi bukan beli ya, bukan jual ya. Isi cek lo, cek mai. Ini artinya beli. Bukan yang ini ya, tapi yang beli. Itu yang jual, ini yang beli. Nggak pakai atasan. Dikumpulkan untuk besok, bisa? Insya Allah ya. Satu kalimat ini aja. Ya, satu kalimat aja. Sip, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.